Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, pengocoran ini sudah lama kami tunda-tunda, sudah lama kami tiadakan, mengingat tanaman kita sudah terserang ini kemarin. Ini sudah parah sekali terserang, maka kita tunda-tunda dulu penggunaan pupuknya untuk tidak memperparah ini. Ini sudah masuk tahap proses pemulihan, maka pada kesempatan hari ini pemupukan pun coba kita kocorkan ulang. Dan untuk pengocoran hari ini itu lebih bertujuan untuk mengembangkan proses pembelahan pucuk. Nah, di sini kan sudah nampak mulai ada yang menutup, padahal dia masih ingin membelah diri, namun tidak terjadi karena mungkin kurangnya asupan nutrisi. Begitu juga dengan kerontokan seperti ini. Pengocoran hari ini juga memiliki fungsi untuk mencegah kerontokan seperti ini. Maka untuk pemilihan pupuknya pun ini harus benar-benar hati-hati, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita paksakan juga sekalipun sudah lama tidak kita lakukan pengocoran. Nah, untuk pemilihan pupuk yang kami kocorkan hari ini, sedulur kita perhatikan saja, kurang lebih seperti ini. Untuk pupuk KCL-nya ini kan sudah kita siapkan seperti ini. Sudah kita bungkus-bungkus seperti ini dia. Nah, seperti ini. Jadi setiap bungkus ini berisi lebih kurang 4 on, dan ini kita pergunakan untuk 200 lubang tanam. Karena kita menggunakan media kocor tangki penyemprotan ini, maka kita coba rendam dia dulu dengan bungkus seperti ini biar lebih cepat larut dan tidak menyumbat stick atau menyumbat nozzle kita. Nah, ini isinya 4 on dan ini nanti kita campurkan. Kemudian kita berikan juga MKP dengan jumlah lebih kurang 30-35 gram untuk kebutuhan 200 lubang tanamnya. Nah, ini kita tambahkan lebih kurang 30 gram. Oke, cukup. Dan kita aduk dia terlebih dahulu pada tempat terpisah seperti ini. Kita kucek sampai dia larut sempurna. Begitu juga dengan KCL ini, baru kemudian kita masukkan ke tangki kita agar tidak menyumbat nozzle kita. Kemudian untuk memaksimalkan pekerjaan, kita tambahkan juga ini kalsium. Nah, kalsium ini kita harapkan mampu untuk mencegah kerontokan bunga yang mungkin masih terjadi, masih terlihat di tanaman cabai kita. Dan untuk jumlah penggunaan kalsium ini kita tidak menggunakan rekomendasi, karena jika kita perhatikan rekomendasinya mungkin seperti ini. Nah, di sini jelas jika pengocoran dikocor dengan dosis 10 gram per liter air, disemprotkan atau dikocorkan setiap 10 hari sekali. Nah, ini tidak kita mengikuti aturan dosisnya karena kalsium rutin kita gunakan, apakah kalsium yang ini ataupun merek yang lain. Maka untuk pengocoran kali ini demi memaksimalkan pekerjaan, kita berikan segini saja. Nah, bentuknya dia ini adalah bubuk, kita berikan segini saja untuk 200 lubang tanam. Dan sisanya nanti akan tetap terus kita lakukan penyemprotan kalsium ini pada saat penyemprotan insek ataupun penyemprotan funginya. Sekarang cukup segini saja, dan tetap jangan lupa diaduk seperti biasa. Jika kalsium ini diberikan terlalu banyak pada saat pengocoran, maka dia akan membuat lengket cairan kita dan itu bisa saja menyumbat tangki kita atau merusak pompa tangki kita. Nah, sedulur, apakah dengan pemilihan pupuk seperti tadi itu dapat menjawab semua kebutuhan kita untuk memberikan nutrisi pada tanaman cabai ini? Silahkan sedulur berikan komentarnya, silahkan sedulur berikan masukannya.
Namun sedulur, di sini pertimbangan kami kenapa memilih pupuk seperti itu. Pertama sekali, seperti kami sampaikan di awal, bahwa tanaman cabai ini sedang dalam proses pemulihan dari Phytophthora atau busuk rantingnya. Tentunya pada kondisi seperti itu, nitrogen menjadi musuh yang abadi untuk pemulihan busuk ranting. Karena ketika unsur nitrogennya tetap diberikan, apalagi berlebihan, sementara kondisinya sedang proses pemulihan busuk ranting, itu yang terjadi, nutrisinya menjadi tidak berguna, kemudian semua amunisi yang kita gunakan untuk pengendalian busuk ranting juga menjadi tidak bermanfaat. Keduanya saling bertolak belakang. Kemudian juga sedulur bisa perhatikan daun tanaman cabai kami sampai sejauh ini terlihat seperti kelebihan dari unsur nitrogennya. Sekalipun sedulur selama perjalanan ke belakang, ini tidak kami paksakan juga penggunaan nitrogennya. Hanya saja mungkin kondisinya saat ini lagi bentrok, lagi ketemu antara pupuk dasar yang kita tanam di bedengan dengan pupuk kocor di masa vegetatif awal kemarin. Mungkin lagi bentrok keduanya, lagi ketemu keduanya, sehingga serapannya menjadi membludak, serapannya menjadi spontan yang menyebabkan kecut pada daun tanaman cabai kita, sehingga dia bukan lagi hijau sempurna tetapi hijau menuju ke hitam-hitaman. Nah, kondisi daun tanaman cabai yang hijau ke hitam-hitaman seperti ini tidak baik, tidak sehat. Kondisi seperti ini menyebabkan klorofilnya tidak maksimal, penyerapan unsur hara, nutrisi, dan energi mataharinya untuk berfotosintesis menjadi tidak maksimal, dan lambat laun dia pun akan menghambat pertumbuhan serta merontokkan bunga pada tanaman cabai kita. Kondisi seperti inilah yang kemudian disebut dalam istilah pertanian distorsi daun. Distorsi daun merupakan suatu hal yang bukan penyakit, namun itu adalah menjadi hambatan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Maka oleh karenanya sedulur, penggunaan NPK atau unsur lain yang mengandung nitrogen untuk saat ini kami hentikan terlebih dahulu, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut nanti kita carikan ide-ide baru, nanti kita carikan inovasi-inovasi baru yang tetap dapat memenuhi kebutuhan unsur hara untuk tanaman cabai kita, apakah itu unsur hara dari makronya ataupun unsur hara dari mikronya, dengan pemenuhan yang seimbang. Pemenuhan yang seimbang itu tidak berlebihan, tidak juga mengalami penurunan. Artinya dia seimbang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, nanti kita carikan ide-ide baru atau inovasi baru yang bisa kita terapkan, dan nanti ketika sudah ketemu kami sampaikan juga untuk sedulur semuanya. Baik sedulur, sebelum kami akhiri, kami jelaskan, kami sampaikan bahwa ini adalah Geostafi yang sudah berusia 2 bulan lebih atau lebih kurang mencapai 70 HST dengan kondisi seperti ini, hampir memasuki masa panen juga. Karena di sini di dataran rendah usia panen kami rata-rata itu berada di 75 sampai 80 HST. Berbeda dengan dataran tinggi yang mungkin usia panennya mencapai 3 bulanan. Nah, demikian sedulur yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita jumpa pada video yang lain. Kami ucapkan selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin. Salam satu pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.